Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dislipidemia yang merupakan kompetensi 4A. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Untuk mendiagnosis penyakit dislipidemia, biasanya pasien tidak punya gejala sama sekali. Lalu pertanyaannya, kapan kita lakukan pemeriksaan lipid profile pada pasien yang kita duga mengalami dislipidemia? Kemudian, jika kita sudah memutuskan bahwa pasien memerlukan pemeriksaan, apa parameter yang perlu kita periksa? Kemudian, jika kita mendapatkan hasilnya, apakah pasien sudah diindikasikan untuk terapi atau belum? Kemudian jika pasien diindikasikan untuk terapi, apa pilihan terapinya? Nah, pertanyaan ini kita mulai dengan kapan pasien mulai diperiksa. Pasien yang mempunyai riwayat keluarga penyakit jantung koroner prematur, maka kita harus lakukan pemeriksaan ini. Yang dimasukkan dengan penyakit jantung koroner prematur yaitu penyakit jantung koroner yang muncul pada pria di bawah 55 tahun ataupun pada wanita di bawah 65 tahun. Dan kemudian jika pasien mempunyai penyakit diabetes mellitus ataupun pasien punya penyakit aterosklerosis, contohnya penyakit jantung koroner, stroke, ataupun penyakit peripheral arterial disease, maka kita lakukan pemeriksaan untuk lipid profile. Kemudian jika pasiennya obesitas, hipertensi, punya penyakit inflamasi kronik autoimun seperti SLE, kemudian penyakit ginjal kronik dengan GFR di bawah 60, maka kita lakukan pemeriksaan lipid profile. Nah, kemudian bila pasien juga datang dengan manifestasi klinis dislipidemia, jadi kita bisa melihat bahwa pasien itu punya santelasma ataupun santema ataupun arcus cornealius prematur, maka kita bisa lakukan pemeriksaan untuk dugaan ke penyakit dislipidemia. Nah, bila pasien tidak punya riwayat-riwayat seperti di atas, maka pria yang berusia di atas 40 tahun bisa kita lakukan pemeriksaan ini untuk screening. Begitu juga dengan wanita yang di atas 50 tahun. Nah, apa saja yang kita periksakan pada pasien? Ada 4 komponen yang wajib diperiksakan, yaitu LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Ini adalah pemeriksaan yang dianjurkan. Ada pemeriksaan lain seperti pemeriksaan ApoB ataupun lipoprotein A. Ini indikasi tertentu dan ini tidak wajib diperiksa. Ini hanya untuk misalnya pasiennya punya faktor risiko penyakit kardiovaskular yang sangat tinggi, ataupun lipoprotein A pada pasien yang punya familial disease yang sehubungan dengan kolesterol, maka pemeriksaan ini bisa ditambahkan. Namun yang paling utama adalah LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Nah, jika kita sudah melakukan pemeriksaan pada pasien, lalu kapan pasien kita mulai terapi? Jika kita sudah dapat angka hasil dari pemeriksaan HDL, LDL, kolesterol total, dan trigliserida, kita harus kategorikan dulu pasiennya, apakah pasien ini mempunyai kategori risiko kardiovaskular yang sangat tinggi, ataupun tinggi, atau menengah, atau rendah. Nanti ini akan mempengaruhi apakah kita melakukan intervensi ataupun tidak. Ada juga bisa kita masukkan ke dalam skor risk chart. Ini adalah skor yang untuk melihat resiko dari seseorang untuk menderita penyakit kardiovaskular. Nah, ini untuk skor risk chart nanti akan dibahas di slide yang ini. Namun kita pertama kembali ke penilaian resiko kardiovaskular yang ini. Lalu kategori risiko kardiovaskular ini ada berapa komponen yang harus kita nilai, yaitu faktor risiko utama. Jadi kita harus tahu, harus kita tanyakan pada pasien ataupun kita periksakan apakah pasien perokok, hipertensi, kadar HDL-nya rendah, apa ada keluarga riwayat dengan penyakit jantung koroner prematur, kemudian kita lihat usianya apakah di atas 45 ataupun wanita yang di atas 55. Jika kita sudah lihat faktor risiko utama ini, baru kita masukkan ke dalam penilaian kategori risiko kardiovaskular. Yang dikatakan risiko kardiovaskular yang sangat tinggi itu jika pasien punya riwayat aterosklerosis kardiovaskular disease. Contohnya pasien pernah stroke, pernah serangan jantung, pernah penyakit peripheral arterial disease, maka ini sudah dimasukkan pasiennya dalam resiko sangat tinggi. Kemudian pasien DM, tapi bukan sekedar DM, tetapi ditemukannya ada kerusakan target organ. Contohnya pasien DM
kita periksakan urinnya ternyata terdapat proteinuria. Kemudian pada pasien DM kita temukan pasiennya merokok ataupun pasiennya disertai dengan hipertensi ataupun disertai dengan dislipidemia. Maka dia itu dimasukkan ke dalam risiko sangat tinggi. Kemudian pada pasien penyakit ginjal kronik, jika GFR-nya di bawah 30, maka kita masukkan ke dalam risiko sangat tinggi. Nah, kalau nilai skornya di atas 10, kita masukkan juga dalam risiko sangat tinggi. Nah, yang masuk risiko tinggi, jadi ada risiko sangat tinggi dan ada risiko tinggi. Nah, untuk risiko tinggi ini, kita kan sudah tahu ada faktor risiko utama ini. Jika kita temukan faktor risiko utama, tetapi yang bermakna artinya sangat berat, maka kita harus masukkan ke dalam faktor risiko tinggi. Contohnya, jika pasien ditemukan bahwa dia punya kolesterol total di atas 310 mg desiliter, maka kita masukkan ke dalam risiko sangat tinggi. Jika pasien tensinya sistolnya di atas 180, kita masukkan dalam risiko tinggi. Kemudian untuk pasien DM, itu kita masukkan dalam risiko tinggi, dan pasien pasien penyakit ginjal kronik dengan GFR antara 30 sampai 59, kita masukkan dalam risiko tinggi. Kemudian dengan skor 5 sampai 10, maka kita masukkan dalam risiko tinggi. Nah, ada lagi risiko menengah, ini jika skornya 1 sampai 5, risiko rendah jika skornya di bawah 1. Nah, apa yang masuk dengan skor Richard? Nah, skor Richard ini mempunyai penilaian terhadap risiko seseorang menderita penyakit kardiovaskular. Komponen yang diperiksa itu adalah pertama jenis kelamin, kemudian usia, kemudian apakah dia merokok atau tidak, kemudian tekanan darah, kemudian kadar HDL-nya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada kadar HDL di bagian atas. Ini kita pilih kadar HDL yang paling mendekati dari tabel. Misalnya pasien punya kadar HDL 50, maka yang paling mendekatin adalah tabel dengan resiko HDL 54,1. Kita pilih apakah pasiennya wanita ataupun pria. Kemudian setelah kita tentukan dia wanita ataupun pria, kita tentukan dia apakah dia tidak merokok, apakah dia perokok. Setelah kita tentukan dia apakah perokok atau tidak, kita lihat tekanan darah pasien. Kemudian nanti ini akan menentukan berapa skor Richard dari pasien tersebut. Jika kita sudah menentukan kategori risiko kardiovaskular pasien, maka kita bisa menentukan rencana terapi pada pasien. Jika kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan lipid profilnya, apakah kita terapi secara non-farmakologis ataupun farmakologis. Nah, non-farmakologis ini meliputi diet dan olahraga. Kemudian jadi setelah kita tentukan apakah dia risiko sangat tinggi, menengah atau rendah, kita punya standar ataupun target konsentrasi LDL berdasarkan risikonya. Yang menjadi parameter untuk terapi itu pada utamanya itu adalah LDL, bukan triglycerid atau HDL ataupun kolesterol total, tetapi LDL. Nah, pada pasien risiko sangat tinggi, dengan target kita LDL-nya harus di bawah 70 mg per desiliter. Nah, kalau dia risiko tinggi, kita targetkan di bawah 100 mg. Risiko menengah ataupun risiko rendah, kita harapkan bahwa LDL, konsentrasi LDL-nya adalah di bawah 115. Nah, jika kita temukan bahwa pasien dengan risiko sangat tinggi, kita temukan bahwa LDL-nya di atas 70, maka kita harus terapi secara farmakologis dan non-farmakologis. Pada pasien risiko tinggi, jika target LDL-nya adalah 100, di bawah 100 maksud saya, kalau dia di atas 100, maka sudah pasti kita harus lakukan farmakologis dan non-farmakologis. Nah, kalau pasiennya
hanya 70 sampai 100 mg per desiliter, 70 sampai 100 mg per desiliter kadar LDL-nya, maka intervensi yang kita lakukan adalah intervensi non farmakologis. Sementara untuk pasien resiko menengah itu biasanya kalau sudah di atas 155 kita intervensi non farmakologis. Tapi jika tidak sukses dengan non farmakologis, kita evaluasi setelah 6 minggu tidak berhasil, tidak turun LDL di bawah 155 pada pasien risiko menengah, kita bisa terapi farmakologis. Nah, pada pasien risiko rendah itu jika di atas 190 maka kita intervensi secara non farmakologis. Jika tidak mempan maka kita harus lakukan intervensi farmakologis. Itulah rencana terapi. Ini adalah slide yang penting untuk rencana terapi pada pasien dislipidemia. Lalu, jika kita sudah menentukan bahwa pasiennya diintervensi secara non farmakologis dan farmakologis, apakah pilihan terapinya? Nah, untuk obat anti dislipidemia itu ada 7 jenis yang sudah diketahui. Yang paling terkenal itu adalah statin, kemudian ada bile acid sequestran, kemudian ada fibrates, kemudian ada PUFA omega 3, kemudian ada sterol absorption inhibitor, kemudian ada PCSK9 inhibitor, kemudian ada CETP inhibitor. Nah, untuk ini tidak disarankan karena efek yang diberikan dibandingkan efek sampingnya lebih besar efek samping. Nah, ini adalah 7 jenis dari terapi untuk dislipidemia. Biasanya pilihan pertamanya itu adalah statin. Jika pasien sudah diberikan statin tidak mempan, bisa ditambahkan dengan inhibitor absorpsi kolesterol. Jika pasien tidak toleran dengan ini, dengan inhibitor absorpsi kolesterol, bisa diberikan statin ditambah dengan inhibitor PCSK9. Jika pasien tidak mempan juga, ini bisa diganti dengan tambahan bile acid sequestran. Dan jika pasien kadar LDL-nya sudah tercapai, namun kadar trigliserid masih tinggi, misalnya di atas 200 pada pasien risiko sangat tinggi, itu bisa kita berikan fibrat ataupun omega 3 karena obat fibrat dan omega 3 ini paling utama bekerja untuk menurunkan trigliserida. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk golongan yang pertama kita berikan pada pasien pertama kali kita biasanya berikan statin. Nah, statin ini ada beberapa jenis. Lalu kapan kita memulai yang mana? Nah, kalau untuk pasien resiko sangat tinggi, biasanya kita harus langsung menggunakan statin dengan intensitas kerja yang tinggi, yaitu atorvastatin dan rosuvastatin. Nah, untuk bagaimana dengan kategori yang lain? Kita sesuaikan dengan intensitas kerja statinnya. Jadi kita bisa lihat bahwa pasien dengan intensitas kerja yang rendah, statin bisa menurunkan LDL sebesar 30%. Jadi kalau misalnya kita targetkan bahwa pasiennya itu targetnya 100 untuk LDL-nya, kemudian ternyata LDL pasien itu sebesar 130, ini mungkin bisa jadi pertimbangan kita. Tapi biasanya kalau untuk resiko tinggi biasa digunakan intensitas menengah. Jadi bisa kita gunakan atorvastatin ataupun rosuvastatin sesuai dosis. Nah, untuk dosisnya kita biasanya berikan dosis yang paling rendah dulu. Bila pasien kita ingin berikan statin dengan intensitas kerja yang menengah, maka kita berikan misalnya atorvastatin awalnya dosis 10 mg per hari. Kemudian kita tingkatkan setelah kontrol 6 minggu, jika tidak tercapai baru kita tingkatkan dosisnya, ataupun kita kombinasi dengan obat lain. Seperti yang saya katakan tadi, kombinasinya bisa pada umumnya disertakan dengan ezetimibe.
Jika pasien kadang-kadang harus diberikan dosis paling tinggi dulu, misalnya diberikan sampai 80 mg, baru kemudian dikombinasikan dengan obat lain. Namun untuk beberapa pasien ada yang mengalami efek samping dari statin sehingga dalam dosis kecil langsung ditambahkan dengan terapi yang jenis lain. Nah, jadi strategi untuk terapi dislipidemia kira-kira kita harus tentukan pemeriksaan apakah HDL, LDL, trigliserida dan kolesterol total diperlukan. Nah, jika sudah keluar hasilnya, kita tentukan resiko kardiovaskularnya. Jika kita sudah temukan resiko kardiovaskularnya, kita tahu target LDL-nya. Kemudian kita tentukan apakah perlu intervensi atau tidak. Kemudian kita lihat penyertanya. Penyertanya kita harus nilai apakah ada kelainan fungsi ginjal ataupun fungsi hati, karena itu menjadi pertimbangan untuk pemberian jenis antilipidemia. Nah, antilipidemia ini bisa kita berikan berdasarkan kadar kategorinya, kategori risiko kardiovaskular dan juga besar dari LDL. Kemudian setelah kita berikan terapi, kita berevaluasi 6 minggu. Jika berhasil, maka kita teruskan, kita suruh pasien untuk kontrol setiap setengah tahun ataupun 1 tahun. Dan untuk pasien dengan resiko menengah ataupun resiko rendah, itu jika kita tidak berikan intervensi yang farmakologis, kita bisa berikan saran untuk kontrol setelah 1 tahun atau 2 tahun kemudian untuk pasien yang mendapatkan farmakologis bisa dinilai setiap 3 bulan untuk fungsi hati dan fungsi ginjalnya, terutama fungsi hati, karena fungsi ginjal biasanya kita periksa di awal saja. Terima kasih.